Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Arham, SPC MSc. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Psikologi. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Psikologi dengan jabatan fungsional lektor, pangkat dan golongan 3B. Pada kesempatan unjuk kerja kali ini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah wajib di psikologi, yaitu psikologi kognitif yang diajarkan di semester 2 dan 4 yang bobot SKS-nya itu ada 2 SKS. Adapun CPL yang akan dicapai yakni mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar-dasar teori psikologi, metode penelitian dasar psikologi, asesmen dasar psikologi, intervensi, serta mampu menguasai prinsip-prinsip literasi dan kreativitas mahasiswa. Kemudian untuk CPL yang kedua ada mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam mengoptimalkan ilmu psikologi. CPMK pada pembahasan kali ini yang membahas tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Jadi mahasiswa dituntut untuk mampu mengkategorikan sensasi, persepsi, dan atensi. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memahami sejarah psikologi secara umum khususnya kognitif, memahami konsep dasar neuroscience kognitif, sensasi, persepsi, dan atensi, model-model memori, bagaimana cara kita bisa melupakan, bagaimana cara kita mengingat, hingga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang sering dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali, satu diantaranya UTS dan UAS. Untuk UTS-nya, tugasnya itu dalam bentuk tes, baik itu case study ataupun tes tertulis seperti biasanya. Dan untuk UAS-nya itu biasanya saya memberikan project based learning atau pemberian project untuk penugasan kepada mahasiswa. Nah, adapun metode atau media yang sering dipakai di mata kuliah ini sesuai dengan LPS adalah tatap muka sebanyak 14 kali yang biasanya diisi dengan presentasi mandiri ataupun presentasi secara berkelompok dari mahasiswa, kemudian didiskusikan. Kemudian salah satu referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku psikologi kognitif yang saya tulis sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah yang diterbitkan pada tahun 2025. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk deskripsi mata kuliahnya. Kita langsung menuju ke praktek unjuk kerjanya. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Yang sudah makan apa hari ini? Nasi. Wah, berat ya. Yang belum, kenapa belum sarapan? Kenapa malas? Takutnya nanti kena GERD atau MA. Jadi kalian harus memperhatikan kondisi kalian sendiri teman-teman ya. Karena kalau bukan kalian yang memperhatikan diri sendiri, maka akan terbengkalailah diri kalian. Nah, teman-teman, mengawali aktivitas kelas kita hari ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh teman kita Nathan. Silakan Nathan. Baik, sebelum kita akan memulai kelas kita di hari ini, mari kita sedang berdoa. Izinkan saya memulai kita yang berdoa gimana? Hari ini kita akan membahas satu materi di mata kuliah psikologi kognitif. Teman-teman bisa lihat sensasi, persepsi, dan atensi. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kita hari ini, saya mau merecall dulu atau mau membahas dulu pertemuan sebelum ini yang membahas tentang neuroscience. Ada yang masih ingat materi tentang neuroscience? Silakan. Jadi neuroscience itu adalah salah satu ilmu yang mana membahas tentang bagaimana otak dan sistem saraf itu bekerja sehingga manusia bisa berpikir, bisa mengingat, ataupun bisa melakukan. Oke, thank you. Jadi seperti itu teman-teman ya, neuroscience itu bagaimana kita mempelajari fungsi otak atau berhubungan dengan kognitif. Makanya kenapa neuroscience itu dibahas di psikologi kognitif. Karena yang dibahas adalah sistem kerja otak, bagaimana cara kerja memori, bagaimana cara kita
mengolah informasi, mengingat, dan merespon hal-hal yang perlu kita respon. Seperti itu. Yang lain ada lagi? Silakan. Neuroscience itu ada beberapa cara. Ada neuroscience kognitif, dan neuroscience perilaku, dan neuroscience molekuler, dan sebagainya. Oke, good. Jadi, seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa neuroscience itu berkaitan dengan kognitif dan perilaku. Karena yang pada dasarnya, kalau kita bicara tentang psikologi kognitif itu pasti akan membahas tentang bagaimana sistem kerja otak, teman-teman. Jadi, kenapa saya menanyakan ini biar teman-teman masih ingat, karena ini masih akan berkelanjutan materinya. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Pernah dengar 3 kata ini, teman-teman? Sensasi, persepsi, dan atensi. Sensasi itu yang seperti apa? Kita akan lihat. Bagaimana kita memahami dunia? Setiap detik otak kita dibombardir oleh jutaan informasi dari lingkungan, namun tidak semua informasi kita sadari. Proses dari stimulus fisik hingga pengalaman sadar melibatkan 2 mekanisme utama yang saling melengkapi. Sensasi dan persepsi. Kira-kira kalau teman-teman mendengar ini, sensasi dan persepsi sama atau tidak? Kenapa tidak? Apa yang membedakan, teman-teman? Jelas di situ terbaca. Deteksi fisik energi dari lingkungan melalui reseptor indera. Itu yang dikatakan sensasi. Berarti ada pelibatan panca indera, teman-teman. Semua hal yang kita rasakan sebagai sensasi itu harus melewati alat indera kita. Kalau tidak sensasi namanya, hal lain. Sedangkan persepsi apa? Persepsi adalah proses organisasi dan interpretasi dari data sensorik menjadi makna. Ini adalah konstruksi mental. Jadi setelah kita merasakan yang namanya sensasi, setelah kita mengindrakan stimulus itu, kita mengkonstruksi itu dalam diri kita. Contoh misalnya teman-teman, pada saat lapar, sensasi apa yang teman-teman rasakan? Misalnya perutnya kerucuk-kerucuk. Nah, ketika sensasi atau sinyal itu muncul, teman-teman melakukan apa? Cari makan. Itulah yang dikatakan sebagai persepsi. Bagaimana cara kita mengartikan sensasi yang kita dapat melalui indera. Nah, perbedaan utama sensasi bersifat fisiologis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan misalnya makan dan lain-lain. Kemudian, sedangkan persepsi itu bersifat psikologis. Bagaimana cara kita merespon? Contoh misalnya teman-teman, sensasinya merasakan panas. Yang awalnya kan teman-teman tidak tahu sensasi panas itu seperti apa. Itulah yang memunculkan yang namanya persepsi sebagai pengalaman teman-teman di situ. Nah, sensasi itu seperti yang saya bilang merupakan gerbang pertama dan utama yang harus teman-teman lalui untuk mengartikan sebuah stimulus. Yang pertama itu adalah transduksi. Proses mengubah energi fisik, misalnya kita cahaya dan segala macam, sentuhan dan segala macam, kemudian menjadi yang dipahami oleh saraf kita. Makanya kenapa saya tadi membahas sedikit tentang neuroscience. Karena itu kan membahas tentang sistem saraf, sistem kerja otak, dan segala macam. Itu yang dikatakan transduksi. Bagaimana cara kita untuk mengubah energi fisik itu menjadi respon atau stimulus. Stimulus yang memunculkan respon. Kemudian yang kedua, ambang absolut. Ada jumlah energi minimum yang harus tercapai untuk kita bisa merasakan. Contoh misalnya kecepatan cahaya ada ambang batasnya, atau misalnya suara gelombang alfa beta yang bisa manusia terima itu pasti ada ambangnya. Itu yang dikatakan ambang absolut, teman-teman. Ada batasannya. Contoh misalnya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan makannya, berapa kalorinya, berapa proteinnya, berapa vitaminnya, itu yang dimaksud ambang absolut. Jadi ada ambang batas yang bisa kedengaran, bisa kelihatan, bisa tersentuh. Seperti itu. Teman-teman bisa melihat angin, tapi bisa merasakan. Itu dikatakan ambang absolut, teman-teman. Paham sampai di sini? Kemudian yang ketiga, ada ambang perbedaan. Kemampuan minimum untuk mendeteksi perubahan intensitas stimulus. Ini kalau misalnya ada perubahan. Misalnya biasanya kan angin itu identik dengan dingin. Tapi pernah tidak teman-teman merasakan angin yang panas?
Nah, itu yang dikatakan ambang perbedaan. Paham sampai di sini ya? Jelas? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Bisa? Oke, lanjut ya. Nah, di sistem sensorik manusia ada beberapa jenis yang kalau biasanya saya menjelaskan itu ada ini mirip dengan model atau gaya belajar, gaya belajar. Yang pertama itu ada vision, penglihatan. Jadi mendeteksi gelombang cahaya. Nah, ini ambang absolutnya. Jadi ini yang bisa diterima oleh mata kita, teman-teman. Kalau lebih dari itu sulit. Misalnya silau, atau kalau kejauhan tidak kelihatan, apalagi yang seperti saya yang pakai kacamata, jarak 5 meter saja sudah. Begitu dong. Itu yang dikatakan vision. Jadi dengan cara penglihatan ini kita bisa memulai merasakan yang namanya sensasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya auditori, alat mendengar. Jadi ambang batasnya itu juga ada 20 sampai 20.000 Hz. Bisa kita dengar, mampu dengar. Kalau lebih dari itu bisa saja telinga kalian bisa berdarah atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Jadi bisa saya gendang telinganya pecah atau ada kerusakan di bagian telinganya. Kemudian ada yang namanya indera kimiawi. Ini biasanya penciuman atau perabaan. Penciuman. Yang somatosensorik itu yang sentuhan, perabaan, gerakan. Jadi ini merupakan sistem sensori manusia yang teman-teman selalu pakai dalam kehidupannya sehari-hari dalam memahami lingkungan teman-teman. Pernah tidak merasakan atau memakai beberapa alat indera ini? Bagaimana rasanya? Berbeda tiap sensori atau sama? Ya, karena kan akan berbeda reseptornya, berbeda stimulasinya atau stimulusnya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita melalui yang namanya proses sensasi, kita masuk ke yang namanya proses persepsi atau bagaimana cara kita menafsirkan, memahami. Karena dalam kita memahami, kita harus menerima dulu stimulusnya, kemudian apa yang sudah kita terima baru kita bisa memahami atau menganalisanya, seperti itu. Ada dua proses yang kadang teman-teman lakukan tapi teman-teman tidak sadari. Yang pertama itu adalah bottom up processing. Pemrosesan data informasi mengalir dari stimulus sensorik mentah menuju otak untuk diintegrasikan. Proses ini dimulai dari fitur-fitur dasar seperti garis, warna dan sudut, kemudian disusun menjadi pola kompleks. Contoh misalnya mengenali huruf satu persatu. Itu yang dikatakan bottom up proses. Jadi hal-hal yang terkecil dulu teman-teman kenali, kemudian teman-teman gabungkan menjadi sebuah pola. Teman-teman sebelum bisa membaca, teman-teman mengenal apa dulu? Sebelum huruf apa dulu? Bentuk. Setelah kita melihat stimulus, tubuh menerima atau otak kita menerima. Oh, yang segitiga, tengahnya ada garis, itu huruf apa? A. Itu teman-teman dapat dari mana? Dari hasil sensasi, kemudian dipersepsikan. Itu yang dikatakan sebagai bottom up processing. Yang kedua itu adalah top down processing, pemrosesan berbasis konsep. Pengalaman sebelumnya, ekspektasi dan konteks membentuk cara kita menafsirkan informasi. Otak kita mengisi kekosongan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Contoh, membaca kalimat dengan huruf yang hilang tetapi bisa dipahami. Contoh misalnya melengkapi kata. Kenapa teman-teman bisa melengkapi kata sedangkan hurufnya hilang? Karena itu sudah tergambar pola yang sama. Sehingga dengan pola itu teman-teman bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi kita tidak mulai dari hal atau unit terkecil lagi, tapi kita sudah mulai dari pola yang besar. Teman-teman sudah mengalami yang namanya pengenalan bentuk, huruf, dan rangkaiannya. Rangkaian ini yang dikatakan adalah pola, teman-teman. Nah, pola ini yang teman-teman bisa pakai di top down processing. Jadi semakin
bertambah usia teman-teman, semakin meningkat level pendidikan teman-teman, maka pola yang akan teman-teman dapat semakin beragam dan banyak. Jadi tidak cuma mengenal bentuk, huruf, gambar dan segala macam warna, tapi polanya sudah banyak. Bahkan teman-teman kadang bisa mengalami kebingungan dalam memilih pola yang mana karena saking banyaknya. Seperti itu. Adaptasi sensorik, sistem saraf kita cenderung mengabaikan stimulus yang konstan dan tidak berubah. Jadi kita juga cenderung untuk menolak atau jenuh terhadap stimulus yang sama. Misalnya teman-teman hari ini makan bakso, ketika lapar besoknya makan bakso lagi, apa tidak bosan? Nah, itu yang dikatakan mengabaikan stimulus yang konstan dan tidak berubah. Cenderung kita menolak itu. Makanya harus ada variasi, harus ada adaptasi, sehingga kita dapat lebih fokus pada perubahan dan hal-hal di lingkungan. Inilah mengapa kita tidak terus-menerus menyadari pakaian yang kita kenakan. Teman-teman sadar tidak? Hari ini kalian pakai apa? Baju yang seperti apa? Bisa saja baju yang kalian pakai hari ini, kalian sudah pakai kemarin. Ya atau tidak? Itu maksudnya. Jadi kadang ada hal yang kita tidak sadari, kemudian itu berpengaruh. Itu yang dikatakan sebagai adaptasi sensorik. Misalnya ketika teman-teman ada di lingkungan yang dingin, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Tubuh kalian sudah merespon kondisi dingin. Apa yang kalian lakukan? Pakai jaket, apalagi? Bakar diri, bisa? Tidak, menghangatkan diri maksudnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa hukum atau prinsip dari Gestalt. Yang pertama itu proximity. Objek yang berdekatan secara spasial cenderung dipersepsikan sebagai satu kelompok yang sama. Teman-teman, ini umurnya sama atau tidak? Rentannya? Belasan. Ada yang sudah 20-an? Ya. Berarti belasan dan 20-an. Kalian di kampus dikenal sebagai apa? Mahasiswa. Mahasiswa apa kalian? Nah, kalau kalian berbaur dengan mahasiswa yang lain, bisa dikategorikan mahasiswa psikologi atau bukan? Itu yang dikatakan proximity. Misalnya, saya di sini sebagai dosen. Saya berkumpul dengan Mner Maman, Encik Tiara, Mner Sul. Kalian menggambarkannya sebagai apa? 4 orang ini. Dosen prodisi. Jadi itu yang menggambarkan satu kelompok yang sama. Meskipun orangnya berbeda, tapi kesamaan dalam pekerjaannya yang membuat kalian mengelompokkan. Oh, dosen. Oh, ini mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3. Nanti misalnya kalau teman-teman sering melihat ada, saya meminta teman-teman membayangkan, kira-kira ada lingkaran. Ini kan lingkaran, ada 4 toh. Kemudian di sini lingkaran lagi. Satu kesatuan tidak? Sama tidak bentuknya? Sama, berarti satu kesatuan teman-teman. Itu yang dikatakan hukum prop. Objek yang berdekatan dan sama cenderung dipersepsikan satu kelompok. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada similarity. Objek dengan karakteristik serupa, warna, bentuk, ukuran dikelompokkan berdasarkan. Contoh misalnya, hari ini saya mengelompokkan teman-teman itu baju warna cerah dan baju gelap. Bisa tidak similarity? Bisa, karena dia memiliki kesamaan warna baju misalnya. Atau saya membagi yang berasal dari luar Sulawesi Utara yang mana, berasal dari dalam Sulawesi Utara yang mana. Jadi saya gabungkan dalam satu kesamaan yang sama. Itu dikatakan hukum atau similarity. Jadi bagaimana kita menyamakan satu objek yang serupa. Kemudian adalah closure.
otak secara otomatis melengkapi pola yang tidak utuh menjadi bentuk yang dikenal. Contoh misalnya, ada garis-garis, ini kan kotak. Misalnya teman-teman bisa membayangkan kan kotak. Kotak ini saya bentuk dari garis putus-putus. Persepsi teman-teman apa? Kotak penuh atau tidak? Bisa menggambarkan tidak? Kalian bisa membayangkan tidak? Kotak itu terbentuk secara penuh meskipun garis-garisnya putus-putus. Itu yang dikatakan closure, teman-teman. Melengkapi. Misalnya ada segitiga, cuman tak, tengah-tengahnya tidak ada. Tetap tergambar segitiga tidak? Jadi dikatakan hukum closure, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada yang namanya figure ground. Teman-teman lihat ini gambar apa? Wajah. Selain wajah apa lagi? Kayak apa? Cawan. Nah, itu yang dikatakan figure ground. Tergantung background yang teman-teman fokuskan yang mana. Contoh misalnya teman-teman, ketika asik main HP, teman-teman kalau di toel atau disenggol, terasa tidak? Tidak bakalan terasa. Karena teman-teman tidak fokus di senggolan itu, tapi teman-teman fokus di HP-nya. Itu contoh-contoh figure ground, teman-teman. Dan sering teman-teman pasti alami dan rasakan di kehidupan sehari-harinya. Jelas ya? Sampai di sini? Jelas? Lanjut ya. Nah, atensi. Nah, setelah kita melakukan yang namanya sensasi, persepsi, masuklah kita di proses atensi. Atensi adalah bagaimana pemusatan kesadaran, bagaimana fokuskan, atau biasanya bahasa yang teman-teman sering dengarkan itu perhatian, memperhatikan. Atensi adalah kemampuan untuk memusatkan sumber daya kognitif pada informasi tertentu sambil mengabaikan yang lain. Ini adalah sumber daya yang terbatas. Kita tidak bisa memproses semua rangsangan sekaligus secara sadar. Jadi ketika kita mendapatkan sensasi atau stimulus, kita tidak bisa serta-merta langsung mengelola atau menerima semua, harus satu-satu, teman-teman. Jadi makanya kalau dalam perspektif kognitif, multitasking itu tidak ada. Karena itu tidak bisa tertumpuk. Dalam bahasa kognitif, dia tidak tertumpuk, tapi bergantian, cepat. Jadi seperti itu. Paham sampai di sini ya? Stimulus masuk, ini prosesnya stimulus masuk, kemudian kita menyeleksinya, kemudian kita memprosesnya secara sadar. Ada atensi selektif, bagaimana cara kita menyeleksi? Contoh misalnya cocktail party effect, kemampuan fokus pada satu percakapan di tengah kebisingan. Jadi misalnya teman-teman dalam kebisingan, meskipun bising ketika teman-teman disebut namanya langsung saya. Itu yang dikatakan atensi selektif. Kemudian kapasitas terbatas itu kita bisa memproses atau menerima 2 sampai 7 unit informasi saja dalam satu waktu, tidak bisa lebih seperti itu. Jadi kenapa saya bilang tadi multitasking dalam perspektif psikologi kognitif itu kurang dipercaya? Karena harus bertahap seperti itu. Paham sampai di sini ya? Nah, ini ada beberapa teori-teori atensi. Yang pertama teori filter model, di mana atensi bekerja sebagai gerbang pertama. Gerbang ini bottleneck 58. Informasi dari semua saluran masuk, tetapi hanya satu yang berdasarkan riset bisa lanjut. Jadi makanya saya bilang tadi, tidak bisa bertumpuk, harus satu-satu. Kemudian ada teori attention, teori yang dikembangkan oleh Broadbent. Informasi yang kita terima tidak dibuang, tapi disimpan. Kemudian yang ketiga multimodal teori dari Johnston dan Haynes, fleksibel, jadi dia bisa berubah seperti yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kegagalan: intentional blinds, ilusi, dan efek strobe. Jadi nanti teman-teman bisa melihat apa saja kira-kira yang menjadi kendala-kendala seperti itu. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Ada yang mau? Silakan.
Silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau bertanya, berarti kalau jika sistem saraf istilahnya sinyal tidak tersambung, Ya. kita dikatakan sistem saraf mengalami kecacatan gitu, apakah akan mempengaruhi bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu? Oke, baik. Terima kasih. Kalau misalnya sinaps putus atau informasinya putus, jelas akan mempengaruhi persepsi kita karena informasi yang kita dapat tidak lengkap. Serahnya seperti itu. Paling tidak, informasi yang kita dapat itu harus diterima secara baik dulu. Kemudian kita persepsikan, karena kalau tidak lengkap atau tidak full prosesnya, tidak akan lengkap juga informasinya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa dua orang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap stimulus yang sama? Oke, good. Kenapa dua orang yang berbeda ketika diberikan stimulus yang sama persepsinya berbeda? Ya karena memang penerimaannya pasti akan berbeda, teman-teman. Meskipun teman-teman sesama perempuan, tapi rangsangan yang diterima bisa saja berbeda, atau respon yang diterima, atau sense orang itu berbeda-beda. Jadi perbedaan itulah yang bisa memunculkan perbedaan terhadap persepsi meskipun stimulusnya sama. Jadi setiap orang memiliki ambang batasnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Itu yang akan mempengaruhi persepsinya orang. Cepat atau lambatnya, kemudian informasinya yang diterima sudah bisa diterima atau belum, seperti itu. Bisa dipahami? Ada lagi, teman-teman? Saya mau bertanya mengenai mengapa manusia itu tidak dapat menerima semua informasi yang ada. Ya. Tadi memang Mir sudah menjelaskan bahwa manusia itu cuma bisa menerima 2 sampai kurang lebih 7 informasi atau stimulus yang ada. Tentunya apakah mungkin kalau manusia itu bisa menerima lebih dari itu? Oke. Apakah bisa lebih dari kapasitas yang ada? Sebenarnya bisa-bisa saya, tergantung kemampuan orang itu bisa atau tidak menerima. Karena terkadang ketika kita sudah full pada diri kita itu masih akan cenderung untuk di blok seperti itu. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, semua proses dan semua manusia itu punya ambang batasnya masing-masing. Dan ketika itu lewat pasti akan terjadi kelelahan atau yang teman-teman sering pernah dengar burnout. Jadi menolak untuk itu, seperti itu. Lebih seperti itu. Ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, cukup. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita memasuki doa, ada kesimpulan utama. Persepsi adalah konstruk aktif, bukan sekedar cerminan dunia nyata. Sensasi, persepsi, dan atensi bekerja bersama membentuk kualitas yang kita alami setiap hari. Poin kuncinya adalah memahami proses kognitif. Ini adalah kunci untuk memahami perilaku manusia, bias persepsi, dan bagaimana kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Refleksinya adalah, jadilah pengamat yang lebih sadar akan filter kognitif, teman-teman. Kita sendiri, realitas yang kita alami selalu melalui proses interpretasi, bukan gambaran objek dari dunia luar. Yang terakhir, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana kita adanya. Seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman untuk sesi materi tentang atensi dan persepsi. Mengakhiri perkuliahan kita kali ini, dan untuk oleh-oleh untuk saya kepada teman-teman hari ini itu akan saya berikan tugas by drive class. Saya minta tolong untuk teman kita satu orang untuk pimpin doa penutup. Silakan. Teman-teman, sebelum kita selesai hari ini, jika saya lebih doa sesuai keyakinan saya yaitu ikhlas. Doa mulai. Allah Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.